Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator menjelas, menjelaskan box file dari tutup botol dan dikombinasi dengan kain tenun troso sebagai arsip dan pelestarian budaya Jepara. Sebelum saya menjelaskan produk saya memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Gustaf Mirza Surya dengan NIM 2021 11019 dan dengan saya Dina Wulan Afita 2021 11069 dan terakhir yaitu Justinus Daru Priyotomo dengan NIM 2021 11271. Di sini akan menjelaskan tentang produk saya yaitu box file dari tutup botol yang dikombinasikan dengan tenun troso adalah produk unik yang memadukan keahlian tradisional Jepara dengan kesadaran lingkungan. Produk ini menghadirkan keindahan motif-motif tenun troso. Eh, Tenun troso khas Jepara yang menjadi simbol warisan budaya, sementara juga menjadi wujud nyata dari upaya pelestarian tradisi. Dengan menggunakan bahan daur ulang dari tutup botol plastik bekas, ini tutup botolnya dari plastik bekas, Boxfile ini berkontribusi pada pengurahan limbah plastik dan menjaga lingkungan. Fungsi utamanya sebagai alat arsip yang efektif membuat ideal untuk menyimpan dokumen dan barang berharga lainnya. Boxfile ini bukan hanya sekedar wadah fungsional, tapi juga menjadi perwakilan yang bicara tentang komitmen terhadap budaya lokal, lingkungan, dan masyarakat. Dalam bentuknya yang menawan, produk ini mengajak kita untuk merasakan dan menghargai kekayaan budaya Jepara sambil berpartisipasi dalam gerakan yang lebih besar menuju keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dan ini aspek pasar dan pemasaran. Analisa tren pasar. Kami melakukan analisis pasar dengan metode STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Segmenting dibagi menjadi beberapa segmen bagi produk saya, yaitu segmen budaya. Segmen budaya ini segmen yang terdiri dari individu yang memiliki minat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional. Mereka mungkin mencari produk yang mempromosikan dan melestarikan warisan budaya Jepara. Yang kedua, yaitu segmen lingkungan. Segmen lingkungan adalah segmen yang peduli pada isu-isu lingkungan dan pendukung penggunaan bahan daur ulang. Mereka mencari produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik daur ulang. Yang ketiga, segmen seni dan kerajinan. Segmen ini terdiri dari orang-orang yang tertarik pada seni dan kerajinan unik. Mereka mencari produk seni yang berbeda dan unik. Segmen lokal segmen ini adalah pendukung lokal Jepara yang memiliki rasa kebanggaan terhadap budaya dan seni tradisional mereka. Mereka mungkin lebih cenderung mendukung program yang mendukung warisan budaya setempat. Yang kedua, penargetan atau targeting. Program ini dapat fokus pada segmen budaya dan lingkungan sebagai target utama, sambil kita memasarkan produk ke segmen seni dan kerajinan. Posisi yaitu positioning. Positioning posisi produk box file dari tutup botol dan tenun troso. Dalam bentuk konsumen adalah kunci dalam mencapai kesuksesan. Produk ini dapat posisi diri sebagai produk yang mendukung pelestarian budaya Jepara dengan memadukan seni tenun, troso, solusi ramah lingkungan yang promosikan daur ulang, dan daur ulang alternatif unik untuk menyimpan dan dekorasi rumah yang dibuat dengan tangan dan berarti. Ya, lanjut dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada 4, yaitu Produk yang ditawarkan adalah box file yang terbuat dari tutup botol, daur ulang, dan dikombinasikan tenun troso. Produk ini memiliki elemen unik dan seni mencerminkan budaya Jepara dan juga mendukung pelestarian lingkungan. Price atau harga. Harga produk akan ditentukan dengan perhitungan biaya produksi, bahan baku, dan upah tenun. Program ini dapat menawarkan pilihan harga yang beragam untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Produk mungkin memiliki beberapa varian dengan harga yang berbeda. Yang ketiga, place atau tempat. Produk akan tersedia di berbagai tempat, termasuk toko seni dan kerajinan lokal di Jepara, toko daring, pameran seni, dan kerajinan, lokasi acara budaya. Program ini dapat menjalin kemitraan dengan toko seni dan kerajinan lokal untuk menjual produk secara fisik. Selain itu, toko daring dan platform e-commerce juga bisa digunakan untuk mencapai konsumen yang lebih luas. Yang keempat, promosi. Promosi produk ini akan melibatkan media sosial
Contohnya seperti online, kayak di WA dipromosikan lewat aplikasi lainnya dengan berbagai cerita di balik produk, foto dan video, proses produksi, serta cerita tentang pelestarian budaya dan lingkungan. Program ini dapat menggunakan konten edukatif seperti artikel atau blog untuk menyampaikan pesan tentang pelestarian budaya dan praktik daur ulang. Kampanye iklan online melalui platform media sosial dan situs web resmi dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Aspek lokal dan manajemen bisnis. Pemilihan lokasi fisik untuk program ini adalah aspek kunci dalam kesuksesan proyek. Idealnya, lokasi produksi dan pameran produk harus berada di Jepara atau area yang berdekatan, karena kota ini adalah sentra budaya dan seni kerajinan kayu di Indonesia. Ini akan memberikan program akses langsung ke komunitas budaya, pelanggan potensial yang tertarik, dan produk yang dihasilkan. Selain itu, lokasi yang dekat dengan sumber daya bahan baku seperti tutup botol dan tenun rosa tradisional juga akan mengurangi biaya logistik dan mendukung keberlanjutan program. Manajemen bisnis yang efisien adalah kunci untuk menjaga program berjalan dengan lancar. Ini termasuk pengelolaan stok bahan baku, penjadwalan produksi, dan manajemen inventaris. Tim manajemen bisnis perlu memastikan bahwa proses produksi berjalan tanpa hambatan dan bahwa stok produk siap untuk memenuhi permintaan pasar. Penggunaan sistem manajemen bisnis yang terorganisasi dapat membantu dalam melacak inventaris dan memperkirakan permintaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aspek keuangan. Pengeluarannya, biaya bahan baku, tutup botol bekas membutuhkan 50 buah kali 200 rupiah sama dengan 10.000. Tenun kroso kita membutuhkan 50 buah kali 90.000 sama dengan 4.500.000. Kita juga mengenakan biaya pemasaran menggunakan aplikasi Instagram AdSense dengan biaya 300.000 itu untuk 1 minggu. Biaya operasionalnya transportasi sebesar 50.000. Pendapatan penjualan produk kita seharga 120.000 per piece dikali 50 sama dengan 6 juta. Perhitungan pendapatan bersih atau laba bersihnya sekitar 6 juta dikurangi 4.860.000 sama dengan 1.140.000. Perhitungan ROI 1.140.000 dibagi 4.860.000 kali 100% sama dengan 23%. Aspek manajemen. Aspek manajemen dimulai perencanaan yang teliti. Tim proyek harus secara jelas menentukan tujuan program, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Rencana kerja yang komprehensif juga mencakup tahapan proyek, jadwal pelaksanaan, dan memetakan risiko. Perencanaan yang matang membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, menghindari kebingungan, dan memungkinkan pemantauan yang efisien terhadap kemajuan proyek. Manajemen proyek yang efektif adalah kunci kesuksesan program ini. Ini mencakup pembentukan tim proyek yang terdiri dari mahasiswa dengan beragam keterampilan yang diperlukan, serta pengaturan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pengelolaan anggaran dan sumber daya adalah penting dalam memastikan kelancaran produksi box file dan tenun kroso. Monitoring progres proyek dan adaptasi cepat terhadap perubahan adalah hal yang penting dalam manajemen proyek yang sukses.
Oke. Oke. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.